Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat dan salam saya panjatkan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Pada kesempatan ini saya tertarik membahas salah satu berita dari detiknews.com tentang Forum Guru Besar himbau Civitas Akademika hindari menggiring opini elektoral. Silaturahmi Presidium Forum Guru Besar Indonesia. Jakarta, menyikapi perkembangan antar golongan Civitas Akademika, Presidium Forum Guru Besar Indonesia mengimbau seluruh Civitas Akademika kampus di Indonesia untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan elektoral saat. Hal ini salah satu maklumat yang disampaikan Forum Guru Besar sebagai hasil silaturahmi Presidium. Masya Allah ya. Pesannya sangat bagus sekali untuk masyarakat Indonesia yang saat ini akan menghadapi pileg dan pilpres ya, terutama pilpres ya. Pilpres itu lebih persaingannya lebih menegangkan, meskipun di awal tidak menegangkan ya, di akhir-akhir ini di injury time ini mulai memanas ya. Forum Guru Besar ini memberikan himbauan ya, kepada masyarakat Indonesia ya, untuk lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara ya, ketimbang kepentingan elektoral. Segenap elemen masyarakat, khususnya para akademisi dan cendekiawan serta tokoh-tokoh masyarakat hendaknya menyampaikan pemikiran-pemikiran yang lebih menyejukkan daripada membakar situasi, lebih mendamaikan daripada meramaikan, lebih solutif daripada provokatif. Mantap. Ujar Ketua Presidium Guru Besar Profesor Singgih Tri Sulistiono yang merupakan Guru Besar Universitas Diponegoro di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta dalam keterangannya Kamis tanggal 8 bulan 2 2024. Nah, cuman saya agak kenal nih dengan nama ini nih, Profesor Singgih Sulistiono. Wah, ini yang setahu saya, beliau ini salah satu tokoh ya dari aliran sesat ya, dari aliran sesat yang berfaham takfiri. Organisasinya LDI ya kan? Ya, coba kita lihat, benar nggak sih? Nah, kita lihat di websitenya LDI Sampit. Ketua LDI Jawa Tengah Profesor Dr. Haji Singgih Tri Sulistiono M.Hum. Wah, ternyata beliau adalah Ketua LDI DPW Jawa Tengah. Terus kemudian kita langsung coba baca sini. Dalam silaturahmi tersebut sekitar 15
orang guru besar hadir dan menghasilkan 8 maklumat yang dimaksudkan untuk mendinginkan dan mendamaikan suasana serta solutif terhadap persoalan-persoalan kebangsaan. Di antara guru besar yang hadir dan menandatangani maklumat adalah anggota presidium, yaitu Profesor Krishna Purnawan Chandra, Universitas Mula Warman. Coba kita lihat beliau. Nah, kita lihat di LDI Sampit. Profesor Dr. Insinyur Krishna Purnawan Chandra MS kembali terpilih menjadi Ketua DPW LDI Kaltim periode 2022-2027. Nah, ini ya. Nah, ini Ketum DPP LDI, ini Profesor Krishna. Ya. Kemudian selanjutnya Profesor Rubio Green. Nah, kita lihat siapakah Profesor Rubio. Dari Facebooknya DPW LDI Papua Barat. Profesor Dr. Insinyur Haji Rubio MSI Ketua DPP LDI. Sempatkan silaturahim di sela-sela tugas kedinasan pada pengurus DPW LDI Papua Barat. Nih. Jadi Profesor Rubio pengurus atau ketua DPP LDI. Ya. Selanjutnya Profesor Soekardi Weda, Universitas Negeri Makassar. Coba kita lihat siapakah beliau. Wakil Ketua LDI Sulsel, ingatkan jasa guru bagi bangsa Indonesia. Wakil Ketua DPW LDI Sulawesi Selatan Soekardi Weda memberikan pelatihan bertajuk Wadah Inspiring Teacher. Jadi LDI lagi ya. Orang hebat nih ya. Terus kemudian Profesor Dedit Cahya Hapianto Pens. Ya, Sekretaris Dewan Penasehat LDI Jatim, Profesor Dedit dikukuhkan sebagai guru besar Pens. Ya. Sekretaris Dewan Penasehat DPW LDI Jawa Timur, Profesor Dedit Cahya Hapianto. Ya, fix ya. LDI lagi. Ya. Kemudian Profesor Muhammad Shalih Ridwan UPM, ini belum tervalidasi kalau beliau orang LDI. Ya. Kemudian kita lihat Dr. Atus Syahbudin Universitas Gajah Mada UGM. Orang hebat ya. Kita lihat siapakah Pak Atus ini. Ya. Atus Syahbudin terpilih sebagai Ketua DPW LDI DIY Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketum serah terima bendera. Terus kita lihat lagi Dr. Abdi Universitas Bosowa. Nah, Ketua DPW LDI Sulsel Dr. Insinyur Haji Abri MP. Fix. Ya. Pak Dokter ini Ketua DPW LDI Sulsel. Kemudian kita lihat lagi Dr. Khotimul Husain. Ini sebenarnya Husain ini. Nah, kita lihat. Kemudian Dr. Khotimul Husain, pimpinan Pondok Pesantren Wali Barokah Purbalingga, yang juga Wakil Ketua DPW LDI Jateng. Nah, beliau
Wakil Ketua DPW LDI Jateng. Ya. Kemudian Dr. Sarji Faisal, UHAMKA. Dalam kesempatan itu, Dr. Haji Sarji Faisal, MPD, mewakili Ketua DPW LDI Provinsi DKI Jakarta. Ya. Fix. Ya, pengurus DPW LDI DKI. Nah. Kemudian Dr. Bambang Raditya Purnomo, Unitomo, Pembekalan Pemuda LDI Lamongan. Sekretaris DPW LDI Jawa Timur Bambang Raditya Purnomo, memberikan pembekalan pada pemuda LDI Lamongan. Jadi fix ya, dari 15 ya, yang terkonfirmasi pengurus LDI ada 12 ya. Yang 3 itu belum terkonfirmasi ya. Mudah-mudahan beliau 3 ini bukan pengurus LDI maupun anggota LDI ya. Jadi sebetulnya bagus sekali ya, sebetulnya bagus sekali dalam forum ini. Hanya saja kami yang mantan LDI ini sedikit paham ya akan trik-trik LDI ya. Jadi LDI itu ada fatonah, bitonah, budi luhur ya. Jadi intinya ya, pura-pura baik, pura-pura bagus di masyarakat ya, tapi sebetulnya itu berbohong ya. Kalau nggak percaya, yuk kita dengarkan ucapan dari Ketua Umum DPP LDI. Apa sebetulnya tugas daripada organisasi? Sebagaimana ijtihad Bapak Imam, kalau dulu sebelum keimaman Pak Haji Sultan Aulia, bahwa tugas organisasi itu 3. Pada zaman Pak Haji Kiai Haji Sultan Abdul Aziz Sultan Aulia, tugas itu ditambah 1 menjadi 4. Ini yang saudara sekalian juga harus mengenali apa tugas organisasi. Yang pertama, tugas daripada organisasi khususnya LD ini adalah yang 1, pertama adalah gabui pejabat. Gabui pejabat dan tokoh-tokoh yang ada di lingkungan strategisnya. Itu digabui. Oleh karena itu, kalau pengurus organisasi sibuk untuk kesana menghadiri ini, itu memang tugasnya, tapi itu bukan menjadi alasan untuk tidak lancar 5 bab dan sambungnya. 5 bab sambungnya harus tetap. Ya. Jadi 1, gabui, itu tugas pertamanya. Tugas kedua adalah, yang tugas kedua ini cukup berat, ngatasi gegeran. Ketika terjadi permasalahan-permasalahan terkait dengan kasus atau sesuatu yang terjadi kepada baik itu jamaah maupun kelompok jamaah, baik itu yang menimbulkan itu organisasi ataupun perorangan atau siapapun, dampaknya itu menjadi tugas organisasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Yang ketiga, tugasnya adalah menjadi baju jamaah, menutupi jamaah, dalam tanda kutip adalah fatonah, menutupi bitonah di dalam jamaah. Menjadi baju jamaah, nutupi jamaah. Itu tugas ketiga. Nah, adapun tugas yang keempat adalah membantu keimaman. Namanya membantu itu tidak merusui, harus seiring, karena membantu namanya. Membantu keimaman, ngeramut jamaah. Jadi itu ya. Jadi kalau kami yang mantan LDI ini
ini apa ya, paham gitu loh ya. Niatnya itunya bagus, cuman sayangnya ini sebagai pencitraan untuk menutupi eh, paham sesat ya, nggak percaya. Mari kita lihat dari hasil Mukernas MUI. Seperti yang sudah saya baca kemarin ya, di konten yang terbaru kemarin ya, bahwa MUI mengadakan Mukernas di bulan Desember tanggal 1 sampai tanggal 3 Desember 2023 ya. Yang hasilnya ya, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen ya, di halaman 5 menguatkan hasil keputusan Mukernas 2 tahun 2022 bahwa LDII ya, yang tadi ya, para pengurus tadi, Pak Singgi, Pak Abri, ya, Pak Weda, ya, dan lain-lain, ya, Atus, ya, masih dalam proses pembinaan. Jadi sampai terakhir ini, ya, sampai sekarang ini LDI disaksikan oleh MUI dan kami sebagai mantan LDI ya, ini belum menyaksikan LDI melaksanakan paradigma baru yang selama ini digaung-gaungkan. Ya, paradigma baru itu apa? Tidak mengkafirkan di luar golongannya. Selama masih dalam proses pembinaan, semua pengurus dan anggota LDI tidak dapat menjadi bagian dari kepengurusan MUI di semua tingkatan sampai adanya keputusan MUI tentang status LDI. Ini ya. Kebetulan juga MUI sudah mengeluarkan buku tentang pembinaan LDI menuju paradigma baru berdasarkan Wasatiyatul Islam. Nah, di sini dijelaskan kesalahan-kesalahan LDI yang dipimpin oleh bapak-bapak tadi, ya, bapak-bapak tadi itu, ya, di antaranya, ya, ada 12 sebetulnya, ya, 12. Ya. Di antaranya adalah Fatonah Bitonah Butiluhur. Jadi kegiatan tadi, ya, kegiatan tadi itu termasuk Fatonah Bitonah Butiluhur. Ya. Bab 5 Fatonah Bitonah Butiluhur. Pemahaman LDI. Salah satu konsep penting LDI adalah Fatonah Bitonah Butiluhur dan Butiluhur. Adapun definisi Fatonah adalah pandai cerdik, menang tanpa ngasorake, sobat obat atau hadiah, pokat argumentasi, kekuasaan. Adapun Bitonah sama dengan takiyah. Nah, kayak tadi itu, takiyah, perjuangan jihad meskipun sampai darah penghabisan. Sedangkan Butiluhur ya, adab untuk tujuan mengelabui. Negatif sebetulnya ini ya. Nah, langsung aja pada kesimpulan dari MUI. Memang LDI memposisikan dirinya seakan-akan sama dengan kondisi yang menjadikan kebolehan berbohong. Tapi sebenarnya yang dilakukan LDI melalui Bitonah tidaklah dapat dibenarkan melalui dalil-dalil di atas. Karena tujuan mereka bukan mewujudkan kemaslahatan, tetapi mereka melakukan kebohongan untuk menutupi keburukan dari doktrin yang ada di dalam kelompok LDI. Ini kebiasaan LDI menghalalkan kebohongan ya, untuk menutupi keburukannya. Yang menjadi kesedihan kami sebetulnya, ya, saya pribadi terhadap beliau-beliau tadi, ya. Beliau ini orang-orang hebat, ya,
guru besar di universitas hebat. Sayangnya, kenapa akal sehatnya tidak jalan ya untuk urusan agama, ya. Untuk urusan akademisi, wah saya akui luar biasa. Statement juga luar biasa. Tapi sayang, ya, sayang seribu sayang. Kenapa kok akal sehatnya ya, tidak digunakan dalam beragama? Ya, saya akui mungkin beliau literasi dalam akademisi luar biasa bagusnya. Tapi kenapa literasi dalam agama itu tidak dilakukan gitu loh. Ini sayang sekali ya. Sekelas profesor, doktor ya. Tapi kenapa kok literasi keagamaan itu hanya dari satu sumber ya. Bertentangan dengan dunia akademisi ya. Harusnya dunia akademisi ini memperbanyak literasi termasuk keagamaan. Ini yang kami sayangkan. Mari kita lihat beberapa contoh ya pemahaman yang menyimpang dari LDI. Seharusnya sekelas profesor, doktor ini sudah tahu ya, sudah gampang memahaminya ya. Tapi kenapa? Insya Allah subhanallah ya. Mari kita lihat bab 1 berjamaah al-jamaah. Pemahaman LDI, pemahaman tentang arti jamaah berjamaah menurut LDI adalah beramir, berbeat, bertaat kepada Allah dengan tujuan murni ingin masuk surga, selamat dari neraka. Kemudian muncul kewajiban berjamaah, beramir, berbeat, dan bertaat kepada imam jamaah dengan berdasarkan hadis innahu la islama illa bijamaah wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bito'ah. Kata la islama illa bijamaah dalam riwayat tersebut dimaknai LDI bahwa Islam seseorang tidak sah kecuali dengan menetapi jamaah seperti kelompok mereka. Maka ya, menetapi jamaah adalah syarat sahnya Islam. Walaupun dia telah melakukan rukun Islam tetapi belum baiat kepada imam Islam jamaah, imam jamaah LDI, maka Islamnya batal, ya kan? Ini sangat menyedihkan loh. Pemahaman Anda tentang agama, ya Allah, masya Allah, ya, sangat menyedihkan, ya, sangat menyedihkan. Ya. Tidak Islam, ya, kalau tidak baiat kepada imam LDI. Ini nasihat dari MUI, Pak. Ini fakta dari MUI yang kami rasakan juga, Pak. Ya. Ini murni dari dari MUI, Pak. Bukan dari mantan LDI, Pak. Ya. Covernya, penyusunnya, ya. Terus kemudian kata pengantarnya semua murni dari MUI pusat, Pak. Seharusnya Anda mau mendengarkan. Ya. Kalau Bapak sebagai akademisi, guru besar, universitas-universitas hebat, ya, doktor, profesor, ya, gunakan akal sehat, Pak. Ya. Kemudian beramir, al-imarah. LDI meyakini bahwa imam yang sah dan wajib dibaiat serta ditaati oleh orang-orang Islam di Indonesia adalah imam mereka. Bahkan sebagian dari mereka meyakini bahwa satu-satunya keimaman yang sah di dunia saat ini adalah keimaman mereka. Menyedihkan, Pak. Ayo, Pak Profesor, ya, cobalah gunakan akal sehat, ya. Yang membahayakan ini, Pak, bab takfiri, Pak.
di halaman 124 ya. Ini yang sangat membahayakan bagi bangsa dan agama ya. Bab 11 takfiri, pemahaman LDI. Pemahaman atau doktrin takfiri dalam LDI misalnya dapat ditemukan dalam materi cair tahun 1997 berjudul Pentingnya Pembinaan Generasi Muda Jamaah halaman 8. Berikut di antara kutipannya. Kita langsung ke Dan dalam nasihat supaya ditekankan bahwa bagaimanapun juga cantiknya dan gantengnya orang-orang di luar jamaah, mereka adalah orang kafir, musuh Allah, musuh orang iman, calon ahli neraka yang tidak boleh dikasih. Ingatlah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Surat An-Nisa ayat 144. Ini adalah pemahaman-pemahaman sesat, Pak. Jadi nasihat saya untuk para anggota Forum Guru Besar Indonesia, ya, mohon ya, intelektualitas Anda dalam beragama untuk lebih ditingkatkan. Ya. Literasi Anda dalam beragama untuk diperbanyak, ya. Jangan Anda pandai di dalam dunia pendidikan, tapi lemah di dalam dunia Islam, ya. Karena dunia pendidikan sebetulnya hakikatnya sama dengan dunia pendidikan Islam, ya. Dalam Islam, dalam dunia pendidikan, ya, diperintahkan untuk memperbanyak literasi, ya, agar tidak tersesat dalam kebijakan keilmuannya, ya. Sama dalam Al-Quran Allah memberitakan Iqra, bacalah, baca, ya. Baca literasi Islam sebanyak-banyaknya. Anda punya peran yang sangat strategis, sangat bahaya, ya, kalau Anda tetap dalam LDI, karena Anda bisa menjadi alat untuk menyesatkan umat Islam di Indonesia sebanyak mungkin. Dengan framing Anda sebagai guru besar, ya, Anda semua ini sebagai guru besar menjadikan pemikat, ya, bagi umat Islam yang bodoh ilmu, ya, akhirnya mereka masuk LDI yang jelas-jelas ajaran yang menyimpang. Ya. Kami mengingatkan sekali lagi, ayo Pak, Bapak, sadarlah Anda salah jalan, Anda tersesat, ya. Segeralah bertobat pada Allah, segeralah hijrah dari LDI, ya, aliran yang menyimpang, ya, sehingga Bapak bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga Allah melimpahkan kebarokahan pada kita semua. Semoga Bapak-bapak para guru besar dalam Forum Guru Besar Indonesia, Allah memberikan hidayah. Ya. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.